Halo guys, jumpa lagi dengan gua Satori Channel 13 ya. Jadi gua mau bikin cerita kodean lagi ya. Nah, tujuan gua bikin konten ini adalah untuk bernostalgia. Dimana kita tuh barangkali di sini teman-teman penonton-penonton gua ada yang pernah ngalamin dengar cerita-cerita kodean seperti ini ya, cerita-cerita lucu zaman dulu. Jadi kita mari bernostalgia lagi, oke? Dan disclaimer aja ya, ini tuh cuman cerita fiktif ya. Jadi bukan di cerita nyata. Dan gue gak ada maksud menyinggung siapapun ya. Ini cuma untuk hiburan semata. Oke, langsung saja di cerita kodean pertama dengan judul Menanam Jagung. Jadi ceritanya ini ada seorang anak bernama Usman ya, yang dipenjara karena terlibat kasus gerakan Aceh Merdeka. Nah, si Usman ini dikirim surat sama bapaknya gitu. Kurang lebih isinya suratnya itu seperti ini. Usman, bapakmu ini sudah tua dan sekarang ini lagi musim tanam jagung. Tidak ada yang bisa mencangkul kebun kita. Nah, 2 hari kemudian, si Usman pun membalas surat bapaknya. Kurang lebih seperti ini. Ya ampun pak, tolong jangan dicangkul kebun itu. Saya udah tanam senjata di sana. Dan ternyata surat itu tuh disensor sama pihak penjara. Kemudian esok harinya, setelah si bapak terima surat itu, datang 1 batalion tentara. Dan tanpa banyak bicara, mereka langsung mencangkul kebun itu dan mencari senjatanya. Dan setelah tentaranya pergi, bapaknya pun menulis surat kembali ke si Usman. Usman, setelah bapak terima surat dari kamu, tiba-tiba datang 1 batalion tentara dan mereka mencangkul semua kebun kita mencari senjata, tapi tidak ada hasilnya. Bapak tidak mengerti apa yang harus bapak lakukan sekarang, Usman. Dan si Usman pun membalas kembali surat dari bapaknya. Kurang lebih seperti ini. Sekarang bapak mulai saja tanam jagungnya. Kan kebun kita sudah dicangkul sama tentara. 1 batalion tentara dikerjain sama Usman. Mereka mencangkul tanpa diupah. Oke, itu dia cerita kodean pertama ya. Kita lanjut ke cerita kodean kedua dengan judul Tips Agar Pasangan Kita Romantis. Nah, jadi ceritanya tuh ada seorang jenderal yang sering bertengkar dengan istrinya gitu, nggak harmonis lah gitu kan. Dan dia curhat sama ajudannya yang bernama Udin. Kurang lebih seperti inilah curhatnya. Din, bapak tuh sekarang lagi sering bertengkar sama si ibu gitu kan. Dan bapak tuh suka iri sama kamu gitu. Kenapa ya kamu tuh rumah tangga kamu tuh harmonis sekali gitu. Kalau boleh tahu rahasianya apa sih Din? Lalu si Udin pun menjawab, ah, saya mah biasa aja pak, nggak ada yang istimewa dari hubungan saya gitu. Cuman saya tuh kadang suka ngasih kejutan kecil-kecilan pak sama istri saya gitu. Pak Jenderal pun bingung kan. Hah, maksudnya kejutan kecil seperti apa ya Din? Jadi gini pak, saya tuh suka ngasih kejutan kecil-kecilan dengan cara bercanda gitu pak. Jadi saya suka menepuk pantat istri saya dari belakang gitu. Dan istri saya terkejut lalu seneng gitu pak. Dan ternyata cara dari Udin ini diam-diam dipraktekkan sama Pak Jenderal ini gitu, sama istrinya. Tibalah esok hari. Besoknya Pak Jenderal menepuk pantat istrinya. Tepuk. Dan tanpa menoleh, istrinya Pak Jenderal pun berkata seperti ini. Ih, Udin, nakal kamu ya. Ternyata biang dari ketidakromantisan Pak Jenderal itu si Udin penyebabnya. Oke, kita lanjut ke cerita kodean ketiga dengan judul Berobat. Jadi ada pasangan suami istri yang sedang mengeluh karena si suaminya ini punya penyakit kelamin gitu yang tak kunjung sembuh juga gitu. Jadi ceritanya tuh dia pernah berobat ke 3 dokter yang berbeda-beda gitu kan. Berobatlah mereka ke dokter pertama. Konsultasilah mereka. Gimana dok? Apakah masih bisa disembuhkan penyakit suami saya dok?
Dokter pun menjawab, aduh susah bu, ini mah gak bisa disembuhkan. Satu-satunya jalan ya harus diamputasi bu. Mereka pun pergi dengan wajah kecewa. Tapi di situ mereka nggak putus asa. Datang lagi ke dokter lain, ke dokter kedua, konsultasi kan. Gimana dok? Apakah penyakit suami saya ini masih bisa disembuhkan? Dokter kedua pun menjawab, aduh susah ini mah bu. Ini jalan satu-satunya harus diamputasi juga katanya. Lalu mereka pulang dengan wajah kecewa lagi. Dia jalan pulang, mereka tuh ketemu dengan sahabat SMA-nya, si ceweknya ini, dan menyarankan untuk berobat ke tabib Cina yang sangat sakti katanya. Mereka pun senang dan langsung menuju ke tempat tabib Cina ini. Datanglah mereka. Lalu setelah diperiksa oleh tabib itu, nanya kembalilah si istrinya ini, gimana kok? Apakah penyakit suami saya masih bisa disembuhkan? Oh tentu bisa. Jadi nggak usah diamputasi. Oh tidak perlu. Ini cuman perlu dikasih salep aja, kata dia. Oh gitu. Senang kan mereka kan? Terus habis itu sembuh ya? Oh tidak. Itu akan terlepas dengan sendirinya. Emang sih nggak perlu diamputasi. Itu dia joke kodian ketiga ya. Kita lanjut ke cerita kodian keempat dengan judul Adu Kesaktian. Jadi ada seorang biksu dengan pendeta gondrong. Mereka tuh lagi adu kesaktian. Pertama pendeta gondrong nih, dia ngeluarin semangka nih, set, bulet kan. Dia pukul dengan satu telunjuk, yes! Semangkanya kebelah dua. Wih, sakti ya kan. Biksu juga melakukan hal yang sama. Gitu doang mah. Nih lihat, semangka nih, set. Dia pukul pakai kelingking, yes! Kebelahlah semangka menjadi dua. Wih, keren, sakti juga kan. Pendeta gondrong gak mau kalah. Dia keluarkan buah kelapa utuh. Dia pukulnya dengan dua jari, yes! Kebelah dua. Wih, di situ sang pendeta mulai agak sombong kan. Apakah antum bisa? Biksu pun tidak mau kalah. Dia keluarkan kelapa utuh juga, set. Dipukulnya dengan kelingking, yes! Kebelah dua juga. Wah, di situ pendeta gondrong mulai bingung kan. Waduh, sakti juga nih si biksu nih. Akhirnya dia nyari cara nih, gimana caranya biar dia nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Akhirnya apa? Si pendeta membelah dua rambutnya. Bisa nggak biksu? Biksu nyerah. Nah itu dia teman-temannya jokes kodian kali ini. Semoga terhibur ya. Next kita akan bahas lagi cerita-cerita kodian zaman dulu ya, untuk bernostalgia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.